Terima kasih Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah ada janji Ibu untuk wawancara dengan panjenengan. Oh iya. Bisa dimulai Ibu? Iya, siap Bapak, bisa dimulai. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau untuk mengatasi hal tersebut, tentunya saya harus mengidentifikasi, kemudian mengenali kasus-kasus tersebut, mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk ujuk moral. Jadi saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Oke, baik Ibu. Kemudian selama pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana Bu dengan untuk mensikapi tersebut? Untuk kasus yang seperti itu, tentunya saya harus mengutamakan kepentingan mana yang lebih penting. Misalnya di sini ada anak yang ingin mengikuti lomba, sama anak yang meninggalkan pelajaran karena mengikuti lomba. Jadi saya harus mengambil kepentingan mana yang lebih penting supaya hal tersebut bisa teratasi. Jadi kita harus mengutamakan mana yang lebih utama. Yang lebih penting ya. Supaya tidak ada yang mendapat kerugian, misalnya di murid tidak mendapatkan kerugian. Jadi harus diutamakan kepentingan bersama. Terima kasih Bu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Untuk mengatasi prosedur yang pertama, kita harus bisa mengenali dulu permasalahannya apa, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat mana saja, memanggil itu, kemudian nanti mengumpulkan faktanya dulu, dari mana dikumpulkan dulu, kita ambil kebenaran mana yang benar, mana yang salah, baru kita memutuskan. Nah, selain kita memutuskan, kita juga bisa merefleksi apakah keputusan itu benar atau tidak. Gitu. Oke, baik Bu. Yang berikutnya Bu, nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya kalau di satuan pendidikan ini kita bisa berkolaborasi, misalnya setiap bulan kita adakan rapat ya Pak, setiap bulan kita ada rapat, jadi kita membangun ruang-ruang kolaborasi. Nah disitulah ada pembicaraan secara aktif, ada tukar pikiran, jadi kita juga tidak hanya sebatas mengambil sebuah persepsi, jadi apa yang kita ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus melalui ruang-ruang kolaborasi antar. Yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangannya biasanya ya ada pihak-pihak yang mungkin kurang puas dengan apa yang kita putuskan. Jadi mungkin itu pihak-pihak yang kurang puas. Kita misalnya mengambil keputusan seperti ini, mungkin sebagian ada yang menerima, mungkin ada sebagian yang tidak. Oke Ibu, terima kasih. Berikutnya Ibu, apakah Anda memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di satu tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tentunya kalau setiap masalah itu kita tidak punya jadwal ya Pak, menyelesaikannya kita tidak terjadwal. Sebagai seorang pemimpin, kalau ada masalah kita juga harus selalu sigap. Diselesaikan selalu juga. Ya, sigap saat itu juga. Jadi kita harus siap dan berada di kebimbangan mana yang harus ini ya. Kita harus selalu siap, selalu sigap supaya apa yang kita ambil itu nanti keputusannya bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Oke Bu, terima kasih. Yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor
apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentunya di sekolah ini semua pihak berperan, ya, dari guru, tenaga pendidiknya, dari tenaga pendidikan juga semuanya berperan, Pak. Komite juga semuanya berperan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi fleksibel saja, sesuai dengan peruntukannya. Semua sangat membantu. Oke, baik Ibu. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik atau pengalaman dalam mengambil keputusan dari etika? Iya, dari semuanya itu sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus selalu siap, selalu sigap dalam mengambil keputusan. Jadi tidak usah berlarut-larut dalam mengambil keputusan supaya kita tidak bimbang, tidak bingung. Jadi apa yang kita ambil harus sigap sehingga bisa dipertanggungjawabkan, gitu Pak. Biar masalah itu selesai, terus tidak ada masalah. Iya, biar kedepannya tidak ada masalah lagi. Jadi apa yang kita ambil harus kita bisa mempertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Ibu. Cukup sekian Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, 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 amin. Ibu, seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan kejutan moral. Baik Pak Solikin di CGP ya. Saya siap untuk diwawancarai pada siang hari ini. Monggo silakan dimulai. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasikan kalau dilema etika itu kita dihadapkan dua pilihan, yang satu itu benar, yang satunya juga benar. Sedangkan bujukan moral kita dihadapkan dalam kasus di mana yang satu benar, yang satunya salah menurut hukum. Oh, begitu ya. Dan selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelumnya untuk mengambil keputusan tentunya saya mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta atau data tersebut yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah dalam pengambilan keputusan itu, sehingga tidak saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah serta mufakat. Terima kasih Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama yang saya ambil adalah memanggil kedua belah pihak, kemudian yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan tersebut terjadi dan ada pemicu serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan nantinya dengan tidak merugikan kedua belah pihak atau tidak mendukung salah satu, sehingga netral. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang pertama kita melakukan dialog dengan pihak yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara yang komunikatif, dengan cara yang baik, sehingga memberikan bimbingan secara komprehensif
yang tidak menimbulkan perselisihan lagi, dan kedua belah pihak bisa saling menerima dengan rukun dan endingnya berbahagia, kita bisa menerima semuanya dengan bahagia. Kemudian yang bawah Bu, yang bawah. Selama hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus DWMATK di SJ2 Racik Besi. Selama ini yang selama saya menjadi kepala sekolah di sini, SJ2 Racik Besi, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, yaitu dua pihak tadi, dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif bagi warga sekolah semuanya, khususnya yang tadi yang bermasalah tersebut. Terus kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau apa yang dijalankan seperti itu? Sebagai kepala sekolah, langkah yang kita ambil yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan atau salah paham yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dewan guru dan pengurus yayasan atau komite, atau setidaknya paling tidak guru agama, ada kaitannya dengan agama dan etika, atau mungkin kalau di sini kan termasuk guru BP atau di SD tidak ada guru BP, tapi dari agama tadi, melibatkan juga guru-guru yang guru kelasnya, mungkin termasuk komite, ya. Kemudian memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah juga kalau mungkin belum ada penyelesaian sampai ke situ, sampai ada dari pengawas. Tapi kalau ini kan intern kita, sehingga kita selesaikan saja dengan pihak-pihak warga sekolah atau guru pak guru tadi. Tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi saat itu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru, agar beliau-beliau juga bisa tahu dan dapat cepat menemukan solusi terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan komite misalnya atau pengawas sekolah untuk meminta saran dan masukan pendapat sehingga yang terbaik dari bagi permasalahan yang ada. Pengalaman Anda mengambil keputusan dilematika? Sebagai pemimpin di sekolah, sebagai kepala sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Jadi antara guru, dewan guru, kita minta sarannya musyawarah untuk mencari mufakat tentang kejadian tersebut atau permasalahan yang sedang dialami murid atau kedua pihak itu. Komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Terima kasih Ibu atas waktunya di wawancara hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semoga